Banyak cara untuk menentukan tipe suatu asosiasi yang terkait dengan kekuatan, favorability, dan kepemilikan yang sesuai, dan juga keunikan. Nah, yang lalu kita mendefinisikan itu dengan qualitative research technique, yang dimana mengidentifikasikan suatu kemungkinan asosiasi merek dan sumber dari brand equity. Lalu bisa juga mendefinisikan hasil dari brand equity seperti price elastisitas dan juga brand choice dan juga preference yang terjadi pada konsumen. Lalu apakah yang qualitative research technique itu kita butuhkan? Yaitu dia mendefinisikan kemungkinan asosiasi merek dan sumber dari brand equity. Lalu bisa juga mendefinisikan hasil dari brand equity seperti price elastis, brand choice, dan juga preference yang ada di dalam konsumen. Lalu kita masuk ke dalam tipe-tipe qualitative research yang terdiri dari 4 macam. Yang pertama adalah free association. Free association ini adalah cara yang paling kuat untuk asosiasi merek profil, yang dimana subjek ditanya apa yang ada di dalam pikiran mereka saat mereka memikirkan suatu merek tertentu, tanpa kita memberikan suatu hal yang spesifik atau kategori dari produk tersebut. Contohnya Rolex. Apa yang Anda pikirkan tentang Rolex? Mungkin seseorang akan menjawab itu adalah produk yang mahal atau mewah. Lalu kita masuk ke tipe yang kedua, yaitu projective technique. Projective technique itu adalah alat diagnostik yang mengungkapkan pendapat dan perasaan konsumen. Ini terjadi pada saat ketika konsumen tidak mau atau tidak mau mengungkapkan dirinya. Jadi tipe-tipenya ini terdiri dari 3. Yang pertama adalah completion and interpretation task, di mana project teknik ini adalah project teknik yang klasik yang menggunakan stimuli yang tidak lengkap atau ambigu untuk memperoleh suatu pikiran dan perasaan suatu konsumen. Yang kedua adalah comparison task, di mana kita menanyakan konsumen untuk menyampaikan kesan mereka dengan membandingkan brand tersebut terhadap orang, mobil, penduduk, dan yang lain-lainnya. Misalnya Danone yogurt. Danone yogurt itu kalau menjadi mobil, dia itu masuk ke dalam kategori mobil apa menurut konsumen. Nah, lalu yang ketiga adalah archetypes. Archetypes ini adalah teknik untuk memperoleh secara dalam perasaan yang ada di dalam konsumen. Yang ketiga adalah Zalcman-Metamor elicitation technique. Teknik ini berdasarkan suatu keyakinan konsumen yang sering memiliki motif di bawah sadar yang berdasarkan tingkah laku mereka. Jadi metamor ini mendefinisikan suatu hal dalam hal lainnya. Jadi mewakili suatu pengalaman, perumpamaan, atau sesuatu yang implisit yang konsumen tidak katakan. Nah, metode yang keempat adalah neural research method. Neural research method ini adalah studi tentang bagaimana otak itu merespon rangsangan perasaan termasuk merek. Peneliti mengungkapkan bahwa keputusan pembeli atau konsumen adalah proses dari kebiasaan mereka, dan oleh karena itu neural research method ini untuk mengukur kebiasaan di bawah sadar itu. Nah, jadi neural research method ini telah digunakan oleh berbagai banyak perusahaan untuk mengukur respon emosional konsumen terhadap suatu merek atau produk yang ada di dalam suatu perusahaan tersebut.